Boleh. Semangat untuk ngerjain skripsinya karena gue tahu betapa susahnya ngerjain skripsi dan ini dia di game yang kedua Todak versus Omega. Akankah Todak mendapatkan poin pertama untuk mereka ataukah Omega yang akan mengamankan 2 poin penuh dan bakal coba diganggu ejector ke arah belakang dan ternyata udah ngebuka visionnya. Ciku di sana bakal coba untuk memberikan damage ke arah blue buff terlebih dahulu. Ini dia pergerakan dari Head lagi dan lagi tadi di game yang pertama dia gagal untuk mengganggu dan mendapatkan blue buff. Dan ternyata di game yang kedua ini nggak mau terlalu memaksakan juga ejector melemparkan Selena pergi menjauh dari tubuhnya. Alright, sedangkan di arah mid lane udah berhasil diamankan clearing oleh para pemain dari tim Omega dan ternyata Formate berada di arah yang cukup salah. Terlalu offside memilih untuk mundur terlebih dahulu dan gak mau memaksakan keadaan. Dia berada di arah top lane dan dia gak berhasil mendapatkan apapun. Sedangkan Ione gak berhasil untuk nge-secure blue buff dan bahkan beli kerja yang harus hilang. Lihat, 4 player dari tim Omega langsung datang karena mereka sangat butuh untuk nge-defense blue buff. Tidak boleh di-delay oleh seorang Tigreal dengan second hammernya itu benar-benar mengganggu pergerakan marksman ataupun assassin-assassin yang ada di belakang. Mengganggu banget langsung dicolok begitu aja terdiam sejenak tapi terkena tadi efek Abyssal Roam tapi ternyata masih punya absorb yang bisa melindungi pergerakan dari Sylvana dan Sylvana pun masih punya kesempatan untuk bisa balik ke arah base-nya. Regen HP lagi di bagian bawah ada pertempuran antara One dan juga Benedetta. Swallowpad-nya kena tadi. Dan lihat Pak Pulung tadi telur dadar gulungnya dari spiral stragglingnya benar-benar berhasil mengamankannya. Hampir saja di pick off menjadi first blood dan bahkan dia yang harus berhasil cabut. Dan lihat seperti yang sudah aku bilang, Benedetta bakal banget kesulitan melawan seorang One dicicil. Apalagi lihat visionnya terbuka sangat bebas karena masih ada minus point di dalam tubuh dan para pemain. Benar, Swallowpad-nya benar-benar akan sangat memberikan sebuah efek yang baik tapi ternyata pertempuran terjadi di bagian atas di area turtle. Ada perempuan yang udah tercipta, akankah bisa dibalas tapi ternyata Harley-nya lah yang menjadi korban. Kerugian yang luar biasa tapi ingat dari Haji Sika punya retribution di arah belakang sana spiral jadi sedang langsung dijaga dari negara belakang lampu ini dia jangan sampai mengacak-acak ke arah belakang karena lampu too strong. Wow, akankah harus ada si Albert untuk memotong regen HP yang dimiliki oleh lampu-lampu nantinya yang akan diambil oleh One ataupun NOD dimiliki oleh ataupun bisa digunakan oleh Sylvana. 2 item ini mungkin akan bisa menjadi combo yang sangat baik untuk bisa mendorong mundur ataupun mendorong lajunya regen HP yang dimiliki oleh lapu-lapu nih ya. Lihat lampu-lampunya ngangkat ketek langsung Jeder gede banget tuh. Jalan. Lu pernah satu gym gak sih sama dia? Sama lampu-lampu? Iya. Lu berarti gue pukulin kecilin, gue kolekin juga, gue mintain jajan. Gue mintain duit dulu lampu-lampunya. Bener. Tapi buat berani semua karena seperti Nolan dia siapa sih menang gue? Ya bener-bener. Jalannya hadir. Wah. Nonton lawan Mantap. kalau Beli ini buara. lo kenapa ya? Kita lanjut lagi udah ada spiral yang dikeluarkan barusan. Iwan nih dari Malaysia langsung dan ternyata ada tuh bersama dengan seorang Ciku. Bakal coba mundur perlahan dia lihat bakal coba untuk ngambil takeover. Dan lihat Haji Zija juga udah mulai datang dan head bagus banget. Dia bikin distraction yang membuat turtle-nya diamankan oleh tim Omega. Lihat permainan yang luar biasa. Head mengorbankan dirinya. Cikuan Lasis dan ada DPS dari seorang tamu seperti melakukan satu momen tambahan. Punis kami 4-1-1. Dustro dan bahkan execute Israel. Wow, Jauhead pun harus mengorbankan nyawanya. Ini adalah sebuah apa ya? Hal yang sangat mungkin akan menjadi perdebatan di luar sana. Jauheadnya ngapain sih? Tapi dia mendorong mundur pemain dari Todak untuk bisa memberikan space terhadap terhadap teman-temannya. Kalau misalnya orang tok bilangnya gini, Epical Glory mana tahu Jauheadnya ngapain? Itu. Papale. Tapi kita bakal lihat dulu like-nya udah berapa dan kita bakal joget nanti untuk kalian semua ya. Dan Cimomo ikut nggak? Mau cari malah yang joget, tenang. Cimomo ikut harus. Ultisi di arah teman udah punya Koroshan dan bahkan dia lihat juga depan Ultisi bakal coba untuk membantu pergerakan Hell dengan satu buah. Oh, poker triknya gak berhasil memberikan damage yang luar biasa di arah midlane masih bertahan dari tim Omega yang bisa dibilang gak terlalu struggle, tapi di sini Todak lagi nyetir gamenya di menit yang ke-6. Jujur ya,
Todak ini lagi nyetir gamenya banget. Lagi dia yang punya ngebuka map cukup pede. Walaupun segi poin kill berbeda cuma satu doang. Tapi bahkan di sisi lain punya jarak belakang. Oh, dia bakal coba di-save. Dan belum ada info. Jadi sana udah harus tumbang. One last hit. Masih bisa bertahan. Dan Smart Missile kah berhasil mendapatkan satu poin tambahan. Iwan still survive in the right there. Iwan dia masih selamat. Iwan yang bukan berasal dari pojok, tapi ternyata di bagian atas ada pertempuran yang terjadi. Perno udah dikeluarkan. Udah ada dari Magic juga yang dikeluarkan, tapi masih selamat. Kenjinya masih bisa pulang. Deadly Magic langsung ada Brand Fighter diketok angkat ketek semua dikebukin dan masih bertahan Kenji. Ini bukan sembarang Kenji dan Tackle Cam tentunya. Samsung sudah ada kali ini. Yang sudah akan coba diamankan oleh para pemain dari tim Soldat. Waduh, sudah berhasil tapi Impulsion-nya Peter kena Lopez dikeluarkan. Ada beberapa poin weakness yang bisa langsung diamankan aja. Tapi ternyata untuk Cikon mundur ke bagian belakang dikejar tadi. Angkatnya langsung didorong dengan Cikon Hammer Oji. Oh my god, dia lihat berhasil menangkap tapi ternyata tidak bisa terlalu lama dan pun berhasil mendapatkan 2 poin kali ini. Miss di arah belakang, Hell, AJC, dan terlalu offside. Dan ada David tambahan, mencoba di cover dan ternyata still survive lagi dan lagi tank dari kedua belah pihak. Benar-benar bermain dengan luar biasa outstanding permainan yang tidak bisa diperkirakan. Diperkirakan, coba diulangin lagi. Diperkirakan itu. Diperkirakan kan kata. Salah ya? Aduh ya Allah, sabar, bulog sabar. Udah ada. Orang marah-marah dulu loh kalau nggak sama gue kenapa ya? Udah ada kalau yang diambil oleh Moon. Ya ampun, sabar banget di Kikonya masih melakukan farming juga di bagian bawah. Dilemparkan injektor. Udah ada Swallow Pen juga tapi masih bisa kabur. Kenceng banget. Panik langsung ke arah belakang. Freestyle dulu bos. Langsung panik tapi dia berhasil cover it. Oke, dan jangan lupa season ulang tahun Magic Chess, sinergi baru, chessboard baru. Waduh, ada sinergi baru tuh, kayaknya ada 4 yang terbaru ya. Alright, dan sedangkan itu di arah top lane, Tamusnya bersama dengan seorang Lapu-Lupa. Lapu-lapu. Mereka masih aman, masih 1-1. Bisa dibilang mereka nggak kalah fight-nya dari seorang Tamus yang kedua player juga menuju ke arah top lane dari para pemain dari tim Todak. Oh, coba dari tim Magic, pokoknya kita lihat damage kepada Manto, Inferno, langsung ada Vegas, dan bahkan Kenji-nya mencoba untuk bertahan dan still survive. Lihat, Kenji masih bertahan, langsung sama bom ke arah belakang. Ciku masih ada satu buah space escape dan one last hit ejector-nya berhasil mengalahkan seorang Ciku. Ciku, still survive right there. Oh my god, adalah hal yang sangat pintar tadi dilakukan oleh Johan. Dia nggak tahu lagi mau memberikan damage seperti apa. Melemparkan teman tadi dari Todak. Dan itu hampir aja membuat Ciku bisa langsung diculik. Bener banget, aku kira itu bakal sumbang tapi ternyata benar-benar darahnya sampai hilang, gak ada ya. Gak kelihatan sama sekali permainan dari tim Todak kali ini. Di game yang kedua berbeda sekali dengan game yang pertama dan bahkan dari tim Omega udah mulai tilting dia, mereka udah mulai kesulitan dan udah harusnya mereka worry banget sama Lapu-Lapu di menit yang ke-10 ini. Di menit yang ke-10 Lapu-Lapu bakal kuat badan, bahkan dia lihat dari Meiji dan juga Focus Trick-nya belum berhasil mengembangkan. Dia lihat dan Selenanya bakal coba dilempar ke arah belakang. Ada Iwan, ada Yelias, ditangkap Iwan kepada Kabel Prabowo, jadi goyang langsung dikandangin di sana dan ternyata coba memberikan damage cukup besar. Dia lihat dan tumbang, langsung ada angkat ketek Brave Fighter dan di arah belakang. Tertisi langsung dan lihat terbang, gak mau biar kayak papulung wan-wannya. Iya, 2 orang langsung menghilang dari Todak. Mungkin kalau tadi menurut Oji ini mereka harus khawatir dengan adanya Lapu-Lapu ataupun yang lain ya, tapi setidaknya ada 2 marksman yang dimiliki oleh Omega. Late game ini akan menjadi sebuah keuntungan juga untuk marksman, Yus. Itu untung Lapu-Lapunya masuk duluan. Tapi kalau enggak Omega kesulitan banget warnya. Dan itu Lapu-Lapunya tuh, semua damage ngeliat Lapu-Lapu matanya hijau semua. Lapu-Lapunya langsung hilang. Marksman-nya bahagia banget. Ini lo maju, tapi ternyata sekarang kita lihat aja udah ada Daily Magic. Lalu udah ada Swallow Pen masih mengitari aja. Akankah lihat Frostbomb Tank yang berhasil keluar dan sedikit lagi masih bisa selamat. Oje. Dan lihat one last hit. Dan masih bisa diamankan oleh seorang Kertisi. Tapi Iwan digocek Kertisi dengan begitu saja. One last hit masih bisa bertahan di sana. Langsung ada satu bau hujan api. Balap apa kau? Hujan api. Udah ada spiral juga tadi yang langsung dikeluarkan dengan sangat cepat oleh Silvana. Oke, Haji sih di arah top lane berhasil mengamankan jungle terlebih dahulu. Dan para pemain dari tim Omega kali ini udah mulai bisa menyusul permainan dari tim Omega. Dan lihat, di
sini bakal coba untuk ngapain satu buah turret di arah mid. Mereka masih pengen banget sebenarnya. Cuma dari Omeganya pun masih belum kuat. Lihat udah pada ngumpul semua di arah blue bomb dari para pemain dari tim Omega mencoba ditangkap dan berhasil Sorambun. Berhasil semua follow up Iwan dan ternyata langsung crossbow karena Sorambun berhasil mendapatkan satu poin tambahan dan Ciku untungnya gak dapat poin kill lagi karena kalau dapat satu poin kill lagi itu bakal tambahan 1 detik di arah atas. Benar sekali, hampir aja crossbow of tanknya bisa bertambah, bisa mendapatkan satu orang lagi ataupun 1 detik yang sangat-sangat berharga dan sepertinya keadaan mulai membaik untuk Omega Esports. Yes, seperti yang udah aku bilang, ini para pemain dari tim Omega udah mulai bisa nyemplungin terbalik dan bahkan Gelis diamankan, Ciku sudah diamankan di arah mid lane. Formace gak bisa kemana-mana, dia kali ini bakal coba untuk eliminin saja dan lihat ultimate-nya berhasil dari konstruksi damage-nya terlalu sakit dan shutdown. Cuma diam di sana, kali ini mau coba dipaksa dan dikandang gak boleh pulang mau jadi goyang. Berhasil lagi-lagi ditumbangkan pun dengan satu poin besar row. Solid dan juga Karo yang gak bisa menumbangkan seorang Hajiz di arah bottom lane. Gak bisa kabur Ji karena sudah terkurung dalam kandang Imperial Justice yang udah dipersiapkan oleh Sylvana. Hanya bisa ngedes tapi mentok di dinding, gak bisa dikeroyok langsung spiral dikeluarkan. Tapi ternyata di bagian tengah ada pergerakan dari Jowhead juga yang bersembunyi, ejector yang dikeluarkan menemani Yisansin di arah bawah. Ada pergerakan juga dari Harley untuk bisa mendapatkan red buff yang udah nongol tepat berada di areanya. Betul buat sebarang betul, sedangkan Moon kali ini agak sedikit struggle. Dia udah mulai kesulitan untuk nge-pick off satu persatu. Tapi Moon kali ini efektif banget berbeda dengan game yang pertama, betul bukan? Bapak Bulung? Betul sekali Bapak. Moonnya untuk di game yang kedua. Wow, attack speed yang dimiliki oleh One sudah mulai terlihat. Bapak didorongnya tadi dengan adanya Secret Hammer. Dilemparkan lagi, dicolok langsung gak bisa kabur. Impulsionnya belum mau dikeluarkan. Tapi flickernya sudah terlihat di sana. Itu kalau Eon dia tetap maju, ini keputusan yang baik banget dari si Iwan ya. Karena kalau dia tetap maju, crossbow of tank itu bisa ke arah belakang. Karena itu bakal pecah di dia. Tapi dia crossbow of tank ke arah belakang. Dan itu adalah salah satu hal yang menguntungkan untuk seorang One ketika tank-tank dari musuh di depan langsung coba tertangkap, mencoba digeser dengan Secret Hammer. Ternyata Moon masih bisa bertahan di arah belakang. Agensinya dikejar oleh seorang Benedetta. Gak boleh pulang mau jadi Goyeda. Walaset berhasil diamankan dan masih bisa survive di arah belakang. Elias gak kena satu injek dan berhasil ditumbangkan. Sedangkan di sisi lain Hell kesulitan, Ciku, Deadly Magic dan juga Poker Trigger berhasil mendapatkan satu poin tambahan. Oh my god, 40. Para pemain dari tim Omega sedikit kesulitan karena kehilangan 2 player, sedangkan mereka hanya kehilangan Benedetta. Akankah mereka bertahan karena ada Bapak Lord yang terhormat dan di atas menit yang ke-12. Iya, terpecah tadi war. Kita lihat aja ada war yang langsung mengejar ke arah Benedetta, ada juga yang mengejar ke arah Jowhead yang memang benar-benar kepisah ataupun terpecah belah konsentrasi yang dimiliki oleh Omega Esports. Tapi sementara di bagian tengah ada Imperial Justice yang langsung berhasil untuk mendapatkan Moon. Akan kemudian selamat, tidak ternyata. Tapi di area Lordnya sedikit lagi, 2 bar lagi dan Harley lah yang berhasil untuk mendapatkan Lord tersebut. Retribution Israel dan mereka berhasil mendapatkan seorang Ciku. 2 hilang lampu-lampu mendapatkan tersisa 2 player saja dari Toda. Ini bisa menjadi bencana untuk tim Toda. Mereka bisa nahan Lordnya dari tim Omega. Sedangkan dari tim Toda kehilangan Lord dan ini menjadi kerugian yang luar biasa. Lordnya nggak bakal bisa mendorong. Yap. Ini harusnya bakal coba dihabisin Lordnya di arah bottom terlebih dahulu. Harusnya ya kalau menurut aku pribadi ya. Ini Lordnya akan hilang arah, nggak punya backupan, akan menjadi Lord yang bisa dibilang ya coba lihat. Iya makanya cukup sia-sia, tapi setidaknya angin segar untuk Todak ketika mereka berada di posisi yang nggak baik. At least mereka punya 3 lane yang didorong oleh Super Minion, walaupun hanya 1 wave saja. Dan Iwan pun berada di bagian bawah berusaha, tapi untuk red buff-nya akankah berhasil diambil, tapi ternyata masih berhasil langsung disambut. Tadi udah ada Translusion sedikit lagi aja tersisa. Udah ada satu Mountain Shocker dan ternyata berhasil untuk mendapatkan Tapi Benedetta. ternyata flicker dikeluarkan seorang Moon dan tidak berhasil dikeluarkan satu crossbow of tanknya. Itu mekanik yang bagus banget dari seorang Hajizi. Dia bener-bener ngetilting seorang Benedetta dan Benedettanya bahkan udah mulai mungkin gak bisa numbangin Hajizi sama sekali di sana. Lihat para pemain dari Todak udah mulai terlihat kerisauannya. Gelisah, geli-geli basah. Gelisah. Gelisahur kali. Oke, wah setnya keren juga. Wow. Oke, lihat itemnya One yang udah hampir full item Rose Gold, Meteor dan Stalker. Dan di sisi lain kita lihat lampu-lampunya udah BOD, Bloodlust. Attack speed semua itu ya. Itu mohon maaf, kenapa sepatunya ada 2, Formace?
itu mau lari. Yekeles, yekeles. Ada 2 sepatu armor. Hai, hari-hari ngetrol. Ada 2 sepatu. Hari-hari. Oke. Ngopiut kali tuh Benedetta kali ya. 2 Windtalker skip, 2 sepatu, Yes. yes. 2 BOD skip. 2 sepatu, yes. Kayak gitu. Apa coba? Hari-hari, hari-hari. Aduh, kita mah nggak ngerti ya pemikiran pro player bagaimana ya. Yang penting mereka nyaman aja dengan apa yang mereka lakukan ya. Yes, benar bukan sembarang benar Pak Pulung. Tapi kali ini kita lihat di arah bottom lane ada Benedetta yang seorang diri seperti Pak Pulung di kehidupan kali ini. Sedangkan Todak di arah top lane udah lihat minion bersama dengan Omega. Seorang Kenji bakal beramai-ramai menuju ke arah Peter dari mid. Iya Oji, tapi tanpa kita sadari kita satu meja sendiri semua nih ya. Oke. Atau siapa? Kita Kita sendiri, ini paling kanan. Oh, banyak yang wedding nih, kan gak ditampang dan ditunjukin aja. beda, orang cakep. Kayak lo kecil lo di bedong, bilang mak lo, bilang bunda di bedong. Oke, balik lagi. Ada Ciku di bagian tengah, bukan Cigu ya. Cigu teman-teman pertempuran pun terjadi di bagian bawah antara Tamus dan juga Benedetta. Ada Lele terbang, nggak kena Phantom. Berani lo, jujur lawan apa? Benedetta, berani gua. Pakai Tamus ya, Berani? berani. One by one kayak tadi kan, berani. Kalau ada Selena kayak tadi? Ngeri. Oke, tapi lihat langsung dia, flicker di arah belakang ternyata dikeluarkankah oleh seorang Ilyas dan gak berhasil mendapatkan apapun. Yep. Aduh, tadi ada flicker, kita sedikit tegang, tapi ternyata nggak kesorot kamera. Iya, mendadak temponya menjadi slow. Udah rejector juga, ada Abyssal Trap yang dikeluarkan, arrow-nya pun nggak kena, berhasil digocek. Udah ada 1-1 juga sekarang yang diberikan blue buff ya. Ini Yes. masih akan sangat cepat sekali untuk ultimate-nya. Ya, itu kan blue buff. Soccer telah dikeluarkan, ternyata hanya untuk mengecek posisi dari para pemain dari tim Todak. Dan bahkan tim Todak gak ada yang berada di rumput di sana. Sudah terbuka Bapak Lot yang terhormat yang sudah bisa diamankan oleh para pemain dari tim Omega. Akankah Omega mengamankan Lord kali ini ataukah tim Todak yang bakal berhasil fight dimenangkan? Kita lihat sementara itu udah mulai digocek, Adizi masih memancing-mancing aja tapi cuman di bagian bawah sana Jauhead berusaha untuk mendorong. Lalu ada Tamus juga yang memecah belah bagaimana area pertahanannya agar tidak bisa menyatu dengan baik gitu. Oh, ini pinter banget. Omega dia tahu gak ada lapu-lapu di sana. Lapu-lapunya masih menahan seorang Tamus di arah bottom lane. Mereka harus membuka vision terlebih dahulu. Sudah terbuka, sudah ketahui para pemain Todak di mana keberadaannya mereka nih. Sudah ketahuan bos ya, sudah ketahui itu bagaimana ya Bapak ya. Udah 2 kali ya. Oke, 3 kali tombak ada di pinggang Anda ya Bapak ya. Oke. Begipun meskitu kita lihat kali ini Todak di arah top Capek gue. lane. capek. Cimo moceng player yuk. Oke, oh, where are you going, Oke. brotherku? Tapi transporter telah terbuka, masih coba untuk bertahan, lihat panik, tapi freestyle dulu, bos. Gak berhasil lempar ke arah belakang, sedangkan Kenji dan Limeji Poker Trick udah masuk dan gak berhasil apa-apa. Sedangkan Sto di arah bottom lane, kesempatan yang luar biasa untuk seorang Lapu lupa memberikan damage dan berhasil mendapatkan turret. Dan di sini akankah Todak memaksakan keadaan untuk team fight karena bisa dibilang lihat lapu-lapunya bisa mengkati para pemain dari tim Omega dari arah belakang, Pak. Waduh, ini bisa banget langsung dibongongin aja tapi ternyata di bagian tengah cukup pasif lagi permainan belum lagi karena mereka di saat mau menggeprek ke arah Lord juga Lord geprekan balasannya sakit banget loh ke arah Marksman yang dimiliki oleh Omega. Bener banget Pak Lupung kali ini. Iya kita- Pak Lupung ya, Salah siap. lagi. Siap Bang Ijo ya, ayo. Oke. OMG. Head. OMG jadi saya. OMG. Padahal Omega ya. Head, Jadi ya. OMG. Gitu. OMG. Head. Ngebuka visionnya dan udah ada Oracle ini Kenji bakal berat banget untuk ditumbangkan. Sedangkan para pemain tim Omega masih coba untuk nyicil ke arah Lord. Coba bakal coba diganggu dari seorang Health dan ternyata terreset. Ini bisa menjadi salah satu waktu yang digunakan oleh tim Omega. Seperti yang sudah aku bilang, lihat Benedetta harus coba playing tapi ternyata gak bisa sama sekali. Lord diamankan dan bahkan Kenji masih bisa bertahan. Hasil terlalu besar. Lihat Tamus terkuat di match yang pertama kali ini berhasil diamankan oleh Kenji dan lihat Kenji still survive dan bahkan dia bisa mengamankan kembali posisinya. Mega kill didapatkan, langsung hilang immortality dari seorang Yelihes. But it's okay, no problem. Lifestyle macam apa itu tadi kita lihat item. Makan Kenceng banget darahnya udah kayak pengeluaran kita Ji. Tapi ternyata sekarang
Deadly Magic pun langsung dikeluarkan aja, terkena ke arah Inferno udah dikeluarkan. Bisakah dia bertahan mundur ke bagian belakang, masuk ke dalam kerumunan. Selena sedikit lagi satu hit terakhir, gak mau dipaksakan oleh Jauhead. Azizinya harus coba di cover dan ternyata Potent Joker berhasil mengamankan satu dan Winston saja save the day. Jiku di depan sana, KG Implosion lihat butuh 4 orang dan bahkan Kotusi memberikan damage-nya. Konteknya udah nyala tapi kali ini mendengar suara Toto masih bisa bertahan dan diamankan oleh seorang Elias. Elias save the day dan Papalo telah mulai masuk ke arah dalam. Dan seorang Eone dan ini tandanya ini bencana. Soda akan kehilangan poin yang kedua dan disistis. Harusnya menjadi poin untuk tim Omega Pak Lupuk. Rico, Courtesy, and Deka